Dialah pemain terkuat, sosok yang kekuatannya sudah layak menduduki takhta dewa. Namun ia menolak takhta itu demi kembali ke kehidupan normal. Tanpa ragu kartu pemutar waktu pun diaktifkan. Para dewa jahat tak habis pikir dengan keputusannya. Kekuatan absolut, keabadian, dan kuasa atas jagat raya semua itu ia tinggalkan, sebab ia telah kehilangan keluarga, sahabat, dan kekasihnya. Apakah jalan menuju puncak kekuatan harus selalu sunyi? Bukan kehidupan seperti itu yang ia inginkan. Satu hal yang tak disadari para dewa jahat adalah ada beberapa entitas suci yang bersemayam dalam dirinya. 20 tahun silam, sebuah permainan bernama Hari Penghakiman turun ke bumi, membawa petaka sekaligus kesempatan. Manusia terpilih secara acak untuk berpartisipasi dalam permainan dungeon tak terbatas dengan aturan dan kesulitan yang beragam. Menaklukkan dungeon akan menghadiahkan kartu hebat yang dapat mengubah takdir seorang pemain. Namun bagi yang gagal, jiwa mereka akan terperangkap selamanya di dalam permainan. Permainan yang awalnya hiburan para dewa jahat, justru membangkitkan ambisi tak terkendali di antara manusia. Setiap orang percaya bisa menaklukkan bos terakhir, meraih kartu peringkat S, dan menjadi pemenang sejati. Namun pada akhirnya hanya dialah satu-satunya yang bertahan. Namun menjadi dewa bukanlah hal yang ia dambakan, itulah sebabnya ia menolak tawaran itu. Penolakannya menyulut murka para dewa jahat, yang lantas mencoba memusnahkan planetnya. Namun mereka salah perhitungan. Pria itu menyimpan kartu pamungkas di luar kendali mereka. Kartu pemutar waktu. Kartu andalan ini bisa memutar waktu, menghapus ingatan semua orang, kecuali penggunanya, dan mengembalikan dunia ke titik awal untuk menulis ulang takdir. Para dewa jahat hanya bisa terdiam saat kartu aktif jarum waktu mulai berputar ke belakang. Saat membuka mata, ia sudah berada di ranjang rumah sakit. Ia menatap tangannya dengan tak percaya. Dia benar-benar kembali. Lalu sebuah suara lembut terdengar. "Susi, apa kamu melihat hal-hal menyeramkan itu lagi?" Itu suara ibunya yang menatapnya dengan cemas. "Jangan takut, nak, ibu ada di sini." Di kehidupan sebelumnya, sejak terjebak dalam permainan, ia tak pernah lagi melihat ibunya sadarkan diri. Jiwanya terperangkap dalam game, meninggalkan raganya yang koma. Momen terakhir mereka berbincang sudah sangat lama berlalu. Ia pun memeluk ibunya dengan erat. "Bu, aku sangat merindukanmu." Sang ibu bingung melihat putranya yang emosional dan mencoba menenangkannya. Dalam hati ia cemas kondisi Xiaoxi memburuk. Pria itu bernama Luoshi, seorang pasien di rumah sakit jiwa kota Kingsan. Sejak kecil, ia didiagnosis mengidap gangguan identitas disosiatif yang parah. Kepalanya selalu dipenuhi banyak suara, tapi tak ada yang pernah percaya. Karena itu, ia harus dirawat di rumah sakit. Ia mendambakan pekerjaan dan cinta layaknya orang normal. Namun semua itu terasa seperti mimpi yang jauh. Orang lain bisa menikmati hari-hari biasa, tapi tidak dengannya. Kini, waktunya pun semakin menipis. Hanya 34 menit tersisa sebelum Hari Penghakiman dimulai, dan menarik paksa kesadaran para pemain. Jika gagal keluar dari sana, kesadaran mereka takkan pernah bisa kembali ke dunia nyata. Para pemain baru selalu memulai dari dungeon pemula peringkat E. Karena itu, ia harus menulis semua strategi yang diingatnya. Rencananya adalah menaklukkan dungeon itu dalam waktu 10 menit. Ia harus menuliskannya sesederhana mungkin agar ibunya mengerti dan bisa selamat. Satu salinan lagi untuk temannya King Zai. Sang ibu melarangnya menulis terlalu banyak. Menurut dokter, ia butuh istirahat karena kondisinya yang lemah sejak kecil. Dulu sang ayah ingin menyerah, tapi ibunya bersikeras merawatnya. Setelah seluruh tabungan terkuras, ayahnya tetap pergi. Ibunya membesarkannya seorang diri. Selelah apapun bekerja, beliau selalu sabar mengajarinya membaca. Baru setelah semuanya sirna, ia menyadari pernah memiliki hal yang paling berharga di dunia. Maka kali ini, ia akan mengumpulkan semua kartu terkuat. Tujuannya hanya satu, menyelamatkan dunia dan membalas para dewa jahat. Tiba-tiba Cingai masuk sambil membawa buah dan berseru, "Si Zai, aku datang menjengukmu lagi. Lihat, aku bawakan jeruk kesukaanmu." Cingai adalah satu-satunya sahabat Luoshi. Sejak kecil, saat Luoshi dirundung, Cingai selalu ada untuk melindunginya. Begitulah awal mula persahabatan mereka. Di masa lalu, Suking kehilangan nyawanya di dungeon demi menolongku. Kali ini takdir kelam itu tidak akan terulang lagi. Sikap Luoshi yang aneh membuat Suking curiga dan bertanya, "Kamu lagi menulis novel ya?" "Wah, aku suka novel, sini aku baca dong." Namun Luoshi menjelaskan kalau itu adalah sebuah buku strategi. Saking bingung, Suking berkata, "Lo bukannya dokter melarangmu main game?" Terpaksa Luoshi mengaku ini permainan yang wajib ia mainkan. Merasa paham, Suking menyimpulkan, "Ah, aku tahu pasti game keren yang wajib banget dimainkan. Bahkan kalau seluruh dunia melarangmu." Luoshi hanya menjawab, "Yah, kurang lebih begitulah." Ujar Luoshi sambil memberikan 2 buku catatannya. "Yang ini sudah hampir rampung. Baca ini baik-baik, lalu temui ibuku dan berikan salinan yang ini padanya." Luoshi menekankan agar Suking membacanya dengan serius. Setiap detail yang dia ingat bisa jadi penentu keselamatannya di masa depan. Meski merasa Luoshi sangat aneh, Suking tetap setuju demi melindungi orang terkasih dan menaklukkan para dewa jahat. Luoshi harus kembali jadi yang terkuat, menaklukkan semua dungeon,
dan mengumpulkan ke-15 kartu rank S yang tersebar. Di hari penghakiman menaklukkan Dungeon, dan monsternya akan memberi hadiah kartu peringkat E sampai S. Ada kartu item, kartu spesial, kartu senjata, dan kartu pemula, semuanya menyimpan kekuatan luar biasa. Namun hanya ada total 15 kartu rank S, masing-masing unik dengan kekuatan yang bahkan tak bisa dikendalikan. Dewa jahat seperti kartu pemutar waktu. Kartu-kartu inilah takdir dan satu-satunya kesempatan bagi Luosi. Hanya dengan kekuatan itu, ia bisa berharap melawan para dewa jahat. 1 menit sebelum hari penghakiman tiba, ia menatap foto itu untuk terakhir kalinya. Tepat waktunya notifikasi sistem bergema. Selamat Anda terpilih sebagai pemain gelombang pertama. Memuat dungeon mengekstrak jiwa, batin Luosi. Kali ini aku akan melindungi semua yang berharga, menaklukkan setiap dungeon, dan kembali ke puncak. Lalu aku akan menghancurkan para dewa jahat yang mempermainkan takdir dunia ini. Selamat datang di dunia hari penghakiman. Nikmati permainanmu. Memuat pemain Luosi. Dungeon awal rank E, perusahaan pemusnahan. Adegan tercipta transfer jiwa selesai. Menghapus memori asli persiapan menanam memori skenario. Tetapi sedetik kemudian sebuah peringatan muncul di sistem. Sistem terus mengulang pesan yang sama. Peringatan gagal menghapus memori asli pemain. Peringatan penghapusan gagal. Permainan seolah mengalami error dan membeku. Lalu muncul pesan lain, bos dungeon sedang disiapkan. Anda bebas menjelajahi dungeon. Sensasi yang sama, formula yang sama. Dungeon ini memang sangat mirip dengan dunia nyata. Di dungeon awal memori pemain dihapus membuat mereka percaya ini adalah realita karena segalanya sama seperti di kehidupan lamanya. Tantangan pertama Luosi adalah dungeon rank E, perusahaan pemusnahan. Untuk menaklukkannya, ia harus mengalahkan 3 monster selevel boss. Setiap bos punya skill unik, dengan kesulitan yang meningkat drastis, sebuah tantangan berat bagi pemula. Luosi pun membuka panel statusnya. Seluruh atribut skill dan itemnya masih 0 besar. Dengan kondisi ini, ia benar-benar seperti pemula. Mengalahkan 3 bos mustahil, ia harus mengaktifkan statusnya lebih dulu. Sementara itu, berkah tak dikenal ini, mungkin alasan ingatannya dari masa lalu tetap utuh. Seketika sebuah kemungkinan terlintas di benaknya. Ia teringat akan sebuah misi sampingan tersembunyi di dalam dungeon ini. Jika ia bisa dapat kartu pemula dari misi itu, dan menyusun rencana matang dungeon ini, bisa ditaklukkan. Masih ada lebih dari 10 menit sebelum permainan dimulai. Waktunya lebih dari cukup. Namun ada satu hal yang masih mengganjal pikiran Luosi, suara yang ia dengar saat kembali ke masa lalu. Suara itu terus bergema di telinganya sejak ia kecil, bagaikan sebuah ilusi. Namun kali ini ia bisa menangkap maksudnya lebih jelas. Pesan itu berkaitan dengan menyelamatkan bumi dan menaklukkan para dewa jahat. Mungkin hanya dengan bekerja sama dengan mereka, ia bisa berhasil. Jika waktu kembali diulang, dan ingatan mereka utuh, mereka pasti bisa menaklukkan para dewa jahat di kesempatan berikutnya. Bukan, mungkin diriku yang sekarang bisa meyakinkan diriku yang tanpa ingatan di masa lalu. Tapi apa makna sebenarnya dari pesan itu? Apakah selain kekuatan 15 kartu rank S, aku juga bisa mendapat kekuatan mereka? Luosi pun segera bergegas menuju toilet. Di sanalah lokasi misi sampingan dan peti hadiah tersembunyi. Notifikasi sistem. Koordinat spesial, tercapai misi rahasia aktif, berak pintu ditendangnya hingga hancur. Sosok di dalam terlonjak kaget. Notifikasi sistem. Ruang rahasia di toilet pria telah terbuka. Makhluk legenda urban terdeteksi, hantu pengecut. Ironisnya si hantu malah berani menatapnya. Luosi tak punya waktu untuk basa-basi dengan makhluk ini. Wajahnya mengeras, ia membentak. Keluar atau kepalamu kupatahkan. Si hantu nyaris sirna karena ketakutan. Dengan jeritan hantu itu kabur. Notifikasi sistem, hantu pengecut berhasil dikalahkan. Peti hartanya kini milikmu. Sebuah peti misterius berisi hadiah atau malapetaka. Sayang peti itu terkunci rapat. Luosi tersenyum sinis. Kunci, seorang penjelajah waktu sepertinya tak butuh hal sepele itu. Hancurkan saja beres. 3 kartu di tangannya mengingatkannya pada para pemain naif di kehidupan lalunya yang tertipu info soal kunci. Rintangan sejati adalah rasa takut dan asumsi mereka sendiri. Padahal ini adalah kemenangan mudah di awal permainan. Isinya 3 kartu atribut vitalitas, kekuatan, kelincahan. Cukup untuk mengaktifkan statusnya. Tanpa ragu ia memakainya. Peningkatannya terasa samar tapi nyata. Kini ia punya kekuatan dasar melawan ketiga bos. Panel statusnya pun telah berubah. Status aktif artinya ia resmi menjadi pemain sejati. Bahkan di level 1 kekuatannya sudah melampaui manusia biasa. Menguji kekuatan barunya Luosi, menghantam dinding. Retakan yang tercipta memberinya gambaran kekuatan tempurnya. Ditambah dengan pengalaman tempur dari kehidupan sebelumnya, dungeon pemula ini akan lebih mudah. Tapi ini belum cukup. Demi mengalahkan para monster dan melindungi dunia, ia butuh semua kekuatan, termasuk dari pemilik suara misterius itu. Panel menunjukkan sebuah berkah misterius. Ia tahu harus menyelidiki ini lebih dulu. Luosi berseru pada sistem, "Hei yang memberiku berkah, apa itu kau si pemilik suara? Jawab aku." Ia tertawa getir.
Tentu saja takkan ada jawaban. Mengejutkan sebuah jawaban muncul. Tergantung padamu. Sosok bayangan raksasa muncul dan menghilang seketika. Suara bayangan itu menggema. Kami mengamatimu. Luosi tertegun sejenak. Siapa kalian? Berkah ini dari kalian, kenapa membantuku? Bayangan itu menjawab, hanya tipuan kecil. Tunjukkan nilaimu jika mau bantuan nyata. Lalu sosok itu lenyap total menyisakan satu pesan terakhir. Bertarunglah nak. Waktu hampir habis. Luosi lega. Setidaknya keberadaan mereka terkonfirmasi. Tekadnya membara. Aku butuh kekuatan kalian. Aku akan buktikan diriku. Lihat saja. Saat itu juga sistem mengumumkan kedatangan bos. Sebuah peringatan pun muncul. Saat hitung mundur berakhir, pemain yang jauh dari posnya akan dianggap gagal. Luosi langsung berlari ke posnya. Di jalan ia melewati dua pemuda yang menggerutu. Mereka membenci permainan ini, mengancam akan menghancurkan tempat ini jika tak dibebaskan. Seperti dugaanku, selalu ada orang bodoh yang gagal paham situasi. Hitungan mundur mencapai 0. Seketika kedua pria itu lenyap. Semua orang panik. Apa yang terjadi gara-gara hitungan mundur itu? Batum. Ini nyata. Tapi hanya Luosi yang paham. Melanggar aturan berarti lenyap. Harus cepat. Gerbang tertutup rapat. Sistem peringatan bos area mendekat. Semua pemain segera cari senjata dan bersiap unit regu pembersih. Orang-orang mulai mengumpat kesal. Jadi kita dikurung di sini untuk melawan bos permainan gila macam apa ini? Keluarkan kami. Mungkin kami. Tawa mengerikan menggema. Luosi tahu bos pertama telah tiba di dungeon peringkat E ini. Satu-satunya jalan keluar adalah mengalahkan semua bos yang datang. Pemimpinnya seorang nenek petugas kebersihan yang terkekeh. Waktunya membersihkan sampah. Dia adalah kapten kebersihan level 2 bos peringkat E. Stamina, 1 kelincahan 2. Kekuatan 4 keahlian bonus tambah 2. Senjatanya sapu besi dan pengki tajam peringkat E. Keahlian spesialisasi. Kebersihan level 1, kekuatan tambah 1 saat memakai sapu atau pengki. Sisanya adalah monster pekerja kebersihan peringkat E. Ketiga status dasar mereka masing-masing 1. Bersenjatakan sapu besi peringkat E tanpa keahlian. Tiba-tiba suara sombong menggema meremehkan monster peringkat E yang dianggapnya lemah. Pelakunya adalah pria berbadan kekar. Sambil pamer otot dia berkoar, "Ini hanya permainan. Seberapa kuat mereka menahan pukulanku? Makhluk lemah, sepertinya serahkan padaku. Kalian tenang saja. Setelah ku selesaikan mereka, aku akan membebaskan kalian." Melihat kenaifannya, Luosihi mengingatkan, "Jangan maju. Mereka tak bisa diukur nalar biasa. Jangan gegabah," lanjutnya. Luosihi paham betul. Meski peringkat E selama statusnya di atas 0 manusia, biasa takkan berdaya. Melawan makhluk berstatus hanya dengan otot itu, hanyalah sebuah angan-angan kosong. Tapi pria itu malah mengabaikannya dan mencibir. "Diam kamu yang paling terakhir masuk. Jika nasibmu buruk, kau sudah tamat. Beraninya kau menasihatiku." Luosi hanya terdiam berpikir. Orang yang mencari masalahnya sendiri memang tak bisa dicegah. Sementara itu, si pria kekar merasa menemukan celah. "Aku sudah sering main game," pikirnya. "Papan peringkat itu pasti dibuka dengan mengalahkan monster. Kalau aku duluan, aku jadi nomor 1. Permainan berisiko tinggi seperti ini, pasti hadiahnya luar biasa," gumamnya dalam hati. "Kalau aku selesaikan ronde ini, aku bisa jadi miliarder di dunia nyata dan hidup senang." Logikanya tak sepenuhnya keliru. Tapi Luosi yakin pria itu takkan sempat menikmatinya. Pria kekar itu pun melesat ke arah nenek pembersih melayangkan tinju sambil berteriak, "Jadilah pijakanku." Si nenek memberinya pelajaran pahit. Keberadaannya menjadi harga yang harus ia bayar. Semua orang terperangah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Tim pembersih tak memberi jeda. Mereka menyerbu sambil tertawa mengerikan. Waktunya bersih-bersih. Orang-orang lari tunggang langgang berteriak, "Tidak, jangan habisi aku, menjauhlah. Aku tak mau berakhir begini." Namun mereka adalah monster. Permohonan sama sekali tak berguna. Yang mereka tahu hanyalah pembersihan. "Hei, sampah tetaplah sampah. Kita bersihkan semua." Kalau ada penghargaan pegawai teladan mereka, pasti juaranya, batin Luosi sinis. Orang-orang tak sempat mengeluh lagi. Mereka hanya bisa berteriak, "Di mana ini, keluarkan kami. Siapapun tolong kami." Melihat kekacauan itu, Luosi tahu inilah saatnya. Dia melesat ke depan. Dengan dingin Luosi berkata, "Lawanmu aku." Bersamaan dengan itu, tinjunya menghantam wajah monster hingga terpental. Di dunia ini satu-satunya cara menyelesaikan dungeon adalah dengan melawan dan menaklukkan bosnya. Untuk jadi kuat meraih kartu S dan menaklukkan dewa jahat membereskan bos rendahan adalah langkah awal. Kerumunan kembali terkejut. Ada yang berani menyerang balik para monster itu. Siapa dia? Pria kekar tadi langsung tumbang dalam sekali serang. Tunggu dulu, monster itu ternyata masih bergerak.
Dari bawah si pembersih bergumam, "Bersihkan sampah." Tanpa ragu Luosi melangkah. Dia maju dan melayangkan serangan akhir. Ia baru berhenti saat tubuh monster itu sirna jadi partikel cahaya. Dia tahu betul hadiah sistem baru muncul saat monster benar-benar lenyap. Jika belum ada hadiah, artinya harus dituntaskan. Tak ada pengecualian. Kali ini ia dapat sapu besi dan kartu kekuatan. Semua menatapnya tak percaya. Dia berhasil. Dia menaklukkan monster itu. Sebenarnya, siapa dia? Kenapa dia jauh lebih hebat? Luosi menatap kartu merah di tangannya. Monster rendahan memang menjatuhkan kartu stat. Karena statusnya masih rendah, kartu apapun sangat berharga baginya. Ia langsung memakainya, kekuatannya naik jadi 2. Monster lain mendekat masih berteriak, "Bersih-bersih." Luosi menggenggam sapunya kini penuh percaya diri. Di dunia ini sekali seorang pemain bangkit beda 1 poin status saja sudah mutlak. Meski monster itu agresif, ia bukan tandingannya lagi. Dengan 1 tebasan, ia menumbangkannya. Ia dapat kartu kekuatan. Lagi total kekuatannya kini level 3. Tiba-tiba firasat buruk menyergapnya dari belakang. Tanpa ragu ia mengayunkan sapu ke belakang membelah monster yang menyelinap. Luosi menyeringai. Serangan kejutan tak mempan. Kali ini ia dapat kartu kelincahan. Bagus, gumamnya. Kelincahan adalah kunci. Kini tersisa 3 monster pembersih yang menatapnya dengan buas. Sampah kotor sepertimu harus segera disingkirkan. Siapapun yang paling menonjol akan jadi target utama ini akan menyulitkan pertarungan selanjutnya. Skill eksklusif Kapten Pembersih. Penguasaan kebersihan memberinya tambahan 2 poin kekuatan. Dari pengalaman masa lalunya, Luosi tahu melawan mereka serentak adalah tindakan konyol. Ia harus memisahkan dan menghabisi mereka satu persatu. Melihat mereka menerjang, Luosi berbalik dan berlari, lalu berteriak pada kerumunan orang. Kalau tak mau berakhir sia-sia, lempar apa saja ke arah 3 monster itu. Aha, pancing perhatian mereka, beri aku celah untuk menyerang. Dia berharap ada pemain berbakat di antara mereka untuk diajak bekerja sama. Semakin banyak yang paham strateginya, semakin tinggi kesempatan untuk selamat. Seorang wanita menangis ketakutan. Kalau kita menyerang, bukankah kita yang akan jadi sasaran? Kita bisa langsung tamat, sahut seorang pria. Dia terlihat kuat, biar saja dia yang urus. Luosi hanya bisa terdiam. Orang-orang ini terlalu dicekam rasa takut. Sepertinya dia harus menciptakan kesempatannya sendiri. Saat itu sang kapten pembersih menerjang maju. Sampah. Tiba-tiba sebuah keyboard menghantam wajahnya. Luosi tak menyangka ada yang berani bertindak. Seseorang membentak pria muda berkacamata itu. "Hei, apa yang kau lakukan?" Pemuda itu tergagap. Dia berjuang demi kita. Kalau kita membantunya, mungkin kita semua bisa selamat. Pria lain berteriak cemas. Tapi bagaimana cara kita melawan monster itu? Wanita tua itu panik. Sampah harus segera dibersihkan. Pemuda berkacamata itu berteriak. Bosnya menuju kemari. Aku akan memancingnya. Cepat manfaatkan kesempatan ini. Luosi tak menyanyiakan celah itu dan menumbangkan 2 pembersih. Terima kasih, aku takkan lupa bantuanmu. Dengan statusnya yang jauh lebih unggul, monster pembersih bukanlah tandingannya. Kini hanya tersisa bosnya. Kali ini dia mendapat kartu kelincahan dan kartu kekuatan. Kapten pembersih kini mengejar pemuda berkacamata itu. Sampah harus disingkirkan. Pemuda itu berteriak panik meminta tolong. Tepat pada waktunya, Luosi muncul di belakang sang kapten dan berkata dingin, "Kaulah sampah yang sesungguhnya." Sebelum monster itu sempat bereaksi, lehernya sudah ditebas. Notifikasi sistem berbunyi, "Selamat. Pemain Luosi telah menaklukkan bos tahap ini. Pemain Luosi telah mengalahkan bos fase pertama, Kapten Kebersihan. Hadiah akan segera diberikan. Papan peringkat kontribusi terbuka, dan nama Luosi kokoh di puncak dengan 700 poin. Satu-satunya di daftar itu. Dia ingat betul di penyelesaian dungeon pertama, pemain nomor 1 akan menerima kartu peringkat S nomor 001. Di kehidupan sebelumnya dia gagal mendapatkannya. Setiap kartu peringkat S memiliki kekuatan luar biasa. Kemampuan seperti apa yang dimiliki kartu nomor 001, melihat papan peringkat belum ada pemain lain yang berhasil. Tapi mempertahankan posisi pertama jelas tidak akan mudah. Bagaimanapun papan peringkat ini mencakup seluruh pemain di dunia yang terseret ke dungeon pemula. Hari penahanan selalu terjadi serentak di seluruh dunia. Walau Luosi unggul di kehidupan sebelumnya, banyak pemain hebat yang muncul sejak awal. Masing-masing dengan kekuatan yang nyaris mustahil ditiru. Bahkan setelah terlahir kembali, dia tak bisa meremehkan mereka. Setiap penyelesaian dungeon akan memberi hadiah sesuai peringkat kartu skill, kartu item, kartu atribut, dan kartu spesial. Mulai sekarang ia harus menyelesaikan semua stage dengan skor maksimal untuk memastikan posisinya di puncak. Untuk menaklukkan para dewa jahat, dia harus menamatkan game ini dan meraih kekuatan yang melampaui kehidupan lalunya. Artinya kartu peringkat S nomor 001 itu
mutlak harus jadi miliknya. Notifikasi sistem Anda telah menaklukkan bos fase pertama dari perusahaan pembantaian. Hadiah sebagai berikut. 1 kartu atribut stamina, 2 kartu atribut kelincahan peringkat E, 1 kartu spesial kebersihan, dan 1 kartu spesial embrio besi. Luosi merasa dapat jackpot kartu embrio besi dari stage pertama. Kartu ini bisa menciptakan senjata dari aura penggunanya. Embrio besi akan menghasilkan senjata tipe besi peringkat E dengan peluang menciptakan senjata spesial. Senjata tingkat tertinggi tentu saja adalah sang kaisar bilah pedang dan sang raja senjata, yaitu bilah. Kini dia hanya bisa berharap keberuntungannya terus berlanjut. Luosi lalu berbalik menatap pemuda berkacamata itu. Bocah itu tak terlihat pemberani, tapi tindakannya di momen krusial dan kemampuannya membaca situasi adalah kualitas pemain sejati. Luosi yakin jika anak ini menjadi pemain, dia bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa nantinya. Luosi pun berterima kasih. Dengan malu-malu anak itu mengaku hanya berusaha melindungi dirinya. Sebab hanya Luosi yang bisa menghabisi monster itu. Jika dia jatuh riwayat mereka semua akan tamat. Karena itu menolong Luosi artinya menyelamatkan diri sendiri. Meski begitu keberaniannya patut diacungi jempol. Luosi mengeluarkan 3 kartu. Kau cerdas, pujinya. Ketiga kartu ini akan sangat berguna untukmu. Stamina dan kelincahan akan membangkitkan status pemainmu dan pembersihan akan menyingkirkan efek mental negatif saat terdesak. Rezeki nomplok ini membuatnya bingung, tapi dia paham dan bertanya gugup. Bukankah kartu ini lebih efektif jika kakak yang pakai? Luosi langsung menyelipkan kartu-kartu itu ke tangannya. Dia berkata, jika bukan karena anak itu mengalihkan perhatian monster, situasinya akan jauh lebih sulit. Imbalan ini memang sudah sepantasnya untuk anak itu. Luosi kemudian menunjukkan caranya menyuruhnya memperhatikan baik-baik cara yang benar untuk mengaktifkannya. Seiring kartu itu, lenyap status Luosi pun diperbarui kekuatan dan kelincahannya sama-sama naik ke level 4. Mengikuti contohnya anak berkacamata itu, mengaktifkan kartunya, dan seketika energi biru berputar di sekelilingnya. Inilah sensasi saat atribut meningkat tubuhnya terasa jauh lebih ringan. Sebuah jendela status muncul di hadapan Suen. Nama Suen ras manusia. Level saat ini 0 XP, 70. Suen bingung kenapa dia dapat XP padahal tidak menghabisi monster. Luosi dengan sabar menjelaskan karena Suen ikut menyerang bos dia juga mendapat bagian XP saat serangan terakhir dilancarkan. Kenaikan level memang menambah sedikit status, tapi tidak sedrastis kartu atribut. Suen penasaran, Kak, Luosi level berapa? Luosi menjawab sekitar level 4. Suen menatap iri level itu, sudah terdengar hebat. Sementara itu, Luosi fokus pada embrio besi di tangannya. Di kehidupan lalunya ia tak pernah mendapat kartu acak semacam ini. Dia penasaran senjata apa yang akan terbentuk dari auranya. Dengan suara berderetak benda gelap, mulai terwujud di tangannya. Pedang urat biru senjata evolusi tipe pedang dengan level tak diketahui. Keahlian eksklusif saat ini, tebasan Skyrim. Efek tebasan mengumpulkan energi tempur. Saat gagang pedang menyala sepenuhnya, pedang ini bisa melepaskan aura tebasan yang dahsyat. Fitur unik, setiap 10 level pengguna mendapat skill acak permanen yang terikat jiwa, tak bisa dicuri diperdagangkan, atau hilang saat gugur. Walaupun peringkatnya masih tingkat E, dengan skill aktifnya pedang ini, setara senjata tingkat C. Suen terpana senjata sehebat itu, hanya dianggap lumayan. Luosi tidak bercanda. Di kehidupan sebelumnya senjatanya adalah bayangan naga api tingkat S. Jadi pedang ini belum ada apa-apanya tapi potensinya besar karena bisa berevolusi. Tiba-tiba pengumuman sistem terdengar. Tahap 1 pasukan pembersih telah selesai. Tahap 2 kafetaria karyawan kini dibuka. Semua pemain harap menuju kafetaria di lantai 2. Siapapun yang gagal tiba sebelum waktu habis akan tereliminasi. Pengumuman ini sama persis seperti di kehidupan lalunya. Bedanya dulu, dia hanyalah pemula yang tak berdaya. Dia menoleh pada Suen. Kau mau ikut denganku? Suen tampak antusias sekaligus ragu. Aku boleh ikut, Luosi mengangguk. Aku butuh orang cerdas untuk membantuku menyelesaikan tahap ini dan rencana ke depanku. Kau memenuhi kriteria itu. Tanpa pikir panjang Suen langsung setuju mengikutinya. Kalau begitu ayo ke area selanjutnya. Tiba-tiba kerumunan orang mengepung mereka. Bos, ajak aku. Aku tidak akan jadi beban. Keluargaku kaya raya. Aku akan bayar mahal setelah ini. Kakak tampan, tolonglah. Aku akan lakukan apapun, bawa aku. 3 orang bahkan nekat memblokir jalannya. Hei, kau kan kuat. Kenapa tidak menolong semuanya egois sekali meninggalkan kami? Nyawa kami juga berharga. Mereka mencoba memojokkannya. Wajah Luosi menggelap. Halangi aku lagi dan kalian akan bernasib sama seperti monster itu. Seketika kerumunan itu membeku, mereka tahu ancamannya bukan main-main. Semua orang pun menyingkir. Tatapan matanya sedingin es, tanpa keraguan sedikit pun. Setelah berjalan beberapa saat, Suen menoleh ke belakang.
Kakak benar-benar tidak akan mengajak mereka. Dia menjawab tenang. Aku sudah menyelamatkan mereka. Tapi mereka sendiri tak punya nyali untuk berjuang ya. Model, mereka hanya akan menjadi beban untukku. Tugasku bukan menyelamatkan semua orang, tapi hanya mereka yang berharga bagiku. Tak ingin kehilangan pelindung sekuat ini, Suen berjanji, aku paham. Aku akan berusaha sekuat tenaga dan takkan jadi penghalang bagimu. Luoshi memperingatkannya, bos selanjutnya seorang koki. Akan ada serangan mental. Kalau tak kuat pakai kartu pemurni. Suen bingung. Serangan mental, semacam kekuatan monster. Sebuah notifikasi sistem muncul. Anda tiba di kafetaria. Silakan duduk dan bersiap untuk ujian kedua. Suen yang polos bergumam pelan. Aromanya wangi sepertinya tak ada bos. Tiba-tiba seorang pria bergolok muncul tanpa suara di dekatnya. Sisa waktu 1 menit, Suen terperanjat kaget. Ia tak menyadari kehadiran pria itu. Luoshi tetap tenang. Dia sang eksekutor bagi yang terlambat. Suen langsung teringat hukuman mengerikan sebelumnya. Luoshi memilih kursi sembarang. Tapi Suen masih heran. Kantor lantai 1 ke sini kan dekat, kok bisa ada yang telat. Luoshi menjelaskan jika mereka bisa cepat mengambil keputusan yang benar, semua akan aman. Namun manusia terlalu banyak pertimbangan. Mereka menyia-nyiakan waktu untuk hal sepele dan baru memilih jalan yang benar saat terdesak oleh rasa takut dan waktu yang sempit. Persis seperti dugaannya, semua orang akhirnya berlari panik menuju kafetaria sambil menggerutu. Bodohnya kenapa tadi malah diam saja berdebat? Haruskah kita lari? Jangan banyak bicara, lari saja. Kalau tidak masuk, kita akan lenyap, sudah terlambat. Seharusnya kita langsung ke sini saja. Sial, waktu tersisa 10 detik. Mereka berjuang keras melewati pintu masuk kafetaria. Kita berhasil cepat cari tempat duduk. Penghitung waktu mencapai 0. Tepat saat itu, seorang pria naas terhuyung-huyung di ambang pintu. Dengan napas terengah, syukurlah aku selamat, asal tidak di luar aku aman. Aku hanya perlu masuk dan duduk. Detik berikutnya sebilah golok menebasnya. Waktu habis, kau tereliminasi. Tak ada yang menduga pria itu begitu tanpa ampun. Dialah bos tahap ini. Kenapa dia muncul secepat ini? Kita terlalu lama bimbang di atas. Coba kita turun lebih cepat, ini takkan terjadi. Lalu seorang koki muncul mendorong gerobak berisi nampan besar. Makanan-makanan. Saat Suen melihat isi piringnya, ia benar-benar terpaku. Benda hijau, menjijikan, apa ini? Tunggu, ini kan monster yang kita lihat di kantor. Perutnya langsung bergejolak. Efek khusus terpicu. Semua pemain yang menatap hidangan mereka terkena debuff korupsi mental. Hampir semua orang seperti Suen menahan rasa mual yang hebat. Efek korupsi mental pun dimulai. Kekuatan kelincahan dan spirit menurun 30%. Suen tak percaya ada debuff yang langsung memangkas 3 status sekaligus. Menyelesaikan tantangan ini jadi semakin sulit. Namun Luoshi tahu rintangannya tak hanya itu. Makanan telah disajikan, tidak boleh tersisa. Harap segera dihabiskan. Peringatan makanan yang tak dihabiskan akan mendatangkan hukuman dari koki. Jika makanan tak disentuh, spirit pemain turun 10% per menit. Perhatian. Saat spirit mencapai 0%, pikiran mereka akan hancur dan mereka tereliminasi. Waktu tersisa 7 menit, tentukan pilihanmu. Artinya semua jalan buntu telah tertutup rapat. Suen meringis. Membuangnya akan lenyap, tidak memakannya juga lenyap. Bukankah itu berarti kita harus memakannya? Tapi bagaimana caranya menelan benda ini? Ia mengerahkan seluruh kekuatan mentalnya, tapi tubuhnya tetap menolak. Ujian kedua ini jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Tantangan ini menyerang langsung sisi psikologis manusia. Ia merasa akan segera tersingkir, tapi Luoshi tetap sangat tenang. Ujian kedua ini memang lebih sulit dan menjijikan, tapi Luoshi tahu ada cara lain untuk melewatinya. Melihat itu, secercah harapan muncul di hati Suen. Dalam kondisi begini kau masih punya solusi. Suen langsung menegakkan punggungnya. Katakan jika butuh bantuanku. Aku selalu siap sedia. Luoshi menjawab, jika spiritmu turun ke batas ketahananmu, gunakan kartu pemurni untuk menghilangkan debuff, dan tetaplah sadar. Aku akan memanggilmu saat kubutuhkan. Efek korupsi mental berjalan. Spirit para pemain mulai menurun. Spirit tersisa 70%. Hitung mundur keruntuhan mental 6 menit 59 detik. Para pemain lain menyuarakan ketakutan yang sama. Melihatnya saja sudah membuatku mual. Kalau tidak makan dalam 7 menit, kita akan kehilangan akal sehat. Apa kita benar-benar harus memakan ini? Dengan statistik yang menurun akibat debuff melawan 4 koki monster itu, secara langsung adalah hal yang mustahil. Cara biasa untuk tahap 2 adalah memakan hidangannya, membuat para koki lengah, lalu menyerang mereka bersama. Itu strategi tim. Tapi, hasilnya hanya poin biasa, bukan yang Luoshi incar. Pemain Luoshi mendapat berkah misterius kebal dari kerusakan mental. Spirit pemain Luoshi 100%. Luoshi menatap telapak tangannya tak percaya. Jadi inikah kejutan kecil itu? Berkah dari mereka.
Gangguan mental sama sekali tak mempan padanya. Sempurna. Kini aku bisa memakai metode rahasia tingkat tinggi dari kehidupanku yang lalu. Ini tak hanya memberiku skor tertinggi, tapi juga hadiah tingkat dewa. Saat itu seseorang tak tahan lagi. Ia membanting piringnya. Aku tak sudi makan. Aku lebih baik lenyap daripada menyentuh sampah ini. Suen bertanya, mentalnya hancur secepat itu. Luosi menjawab, ya mental manusia lebih rapuh dari yang terlihat. Saat tak kuat menahan tekanan mereka langsung hancur oleh gangguan mental. Tapi jika kita gagal di sini, semua orang akan bernasib sama dengannya. Pria itu jelas sudah tak waras. Dia menginjak-injak piringnya sambil tertawa histeris. Tidak mau makan. Buk kepalanya dipukul keras. Salah satu koki telah bergerak. Tidak mau makan. Kalau begitu lenyap saja. Tapi pria itu masih berteriak, aku tidak mau makan. Detik berikutnya koki itu menjambak dan menyeretnya ke dapur. Pria itu terus menjerit, aku tidak mau makan. Aku tidak mau makan. Tak lama suara gaduh terdengar dari dalam. Semua orang kembali gemetar ketakutan. Itulah akibatnya jika menolak makan. Tapi siapa yang sanggup waktu tersisa 6 menit? Kita semua akan berakhir sama. Belum ada pemain yang makan. Spirit semua pemain berkurang 10%. Peringatan spirit tersisa 60%. Segera habiskan makananmu. Hitung mundur kehancuran mental 5 menit 59 detik. Aturan skor tinggi tahap ini adalah mengabaikan cara aman dan mengaktifkan mode sulit. Luosi pun berdiri. Sepertinya ini waktuku menjalankan rencana. Dia melemparkan piringnya. Aku tak akan makan ini. Aturan tersembunyi. Langkah pertama, aktifkan mode sulit dengan memancing monster koki. Kau telah menarik perhatian satu koki. Risiko eliminasi meningkat hingga 80%. Sesosok monster koki muncul di depannya. Apa yang kau coba lakukan? Jika kau tidak duduk dan makan, kepalamu akan masuk ke dalam emberku. Mendengar itu, tangan Luosi menyentuh gagang pedangnya. Aturan tersembunyi. Langkah kedua, aktifkan sistem amarah dan kalahkan satu monster koki. Dalam kilatan baja Luosi langsung menaklukkan koki itu. Dia menyarungkan pedangnya dengan gerakan yang mulus. Seketika kau telah mengalahkan koki pencacah. Hadiah 2 kartu atribut level, 1 kekuatan dan stamina. Sesi pembersihan tahap 2 kini resmi memasuki fase penyelesaian. Peringatan, kau telah mengeliminasi 1 koki. 3 koki yang tersisa sekarang 100% membencimu. Peringatan, kau memicu sebuah aturan tersembunyi. Aturan serang duluan. Semua koki akan berhenti menyerang pemain lain dan hanya fokus padamu. Pemberitahuan, poin dan hadiah dari mengalahkan monster naik 10%. Inilah aturan tersembunyi tingkat sulit di tahap 2. Serang duluan 3 monster koki langsung mengepung Luosi. Koki pemotong ikan murka level 3. Koki pengukir buah murka level 3. Koki pencacah murka level 3. Ini yang dia inginkan. Abaikan rute normal. Serang duluan, kalahkan 1 koki dan tarik semua perhatian monster padanya. Dengan risiko penuh kemungkinan tereliminasi melonjak, dia butuh jarak untuk menyimpan tenaga demi musuh sejati di depan. Terkepung akan menjadi akhir baginya. Dia harus mengikuti rencananya. Manfaatkan mereka sebagai pemanasan. Karena semua monster mengincarnya, umpan tak diperlukan. Saat dia bergerak, 1 koki menerjang. Manusia, kau takkan bisa lari, akan kucincang kau. Koki itu ternyata sangat cepat dan kuat. Dia tak menyangka Luosi bisa menangkisnya, membuatnya merasa terhina. Koki itu menggeram. Skill level 1 irisan cepat. Dalam sekejap belasan serangan saling beradu. Bagus. Sesuai rencana, Luosi berhasil memancingnya keluar. Untuk mengalahkan bos tahap ini, dia masih butuh 1 pemicu. Dia perlu monster ini untuk mengaktifkan skill pedang urat biru. Sang koki pun mulai resah. Tak terpikirkan olehnya Luosi bisa mengimbangi kecepatannya. Padahal dialah yang tercepat. Koki itu menyeringai. Jadi kenapa kalau kau bisa mengimbangiku? Pedangku sudah menguncimu, kau kalah. Bagaimana caramu menghadapi serangan dari belakang? Luosi dengan santai memutar pergelangan tangannya menangkis pedang si koki. Sebuah gerakan yang tak pernah diduga oleh si koki. Ini hanya berarti satu hal, kekuatan Luosi kini jauh melampaui dirinya. Padahal beberapa saat lalu kekuatan mereka masih setara. Tiba-tiba jurus pamungkas pedang urat biru tebasan pemecah langit aktif. Luosi mengangguk singkat. Terima kasih. Energi serangannya telah terisi penuh. Koki itu sadar dan langsung panik. Mundur, dia masih punya sisa kekuatan. Dia sengaja memakai pedangku untuk mengisi tenaga. Ini jebakan tim DI. Luosi menyeringai. Baru sadar mau lari sekarang, bukankah sudah terlambat? Ledakan tebasan pemecah langit menyambar membelah 3 koki menjadi 2. Bahkan Luosi tak menyangka dampaknya akan sedahsyat ini. Lagi pula setiap celah yang terlihat jelas, biasanya adalah perangkap yang disiapkan. Suen bahkan lebih cemas darinya. Untungnya Luosi berhasil menang. Saat itulah Suen sadar, semua ini sudah ada dalam rencana Luosi. Peringatan, seorang pemain berhasil memicu aturan tersembunyi. Serang lebih dulu. Bos kepala koki
telah mencapai puncak amarahnya. Kemarahan meningkat 100%. Semua atribut naik satu tingkat. Bos juga bisa menaikkan atributnya. Aturan tersembunyi. Saat itu tanah mulai bergetar hebat diiringi langkah kaki yang membahana. Semua orang panik. Gempa. Apa bosnya datang? Lihat notifikasinya, dia jadi lebih kuat. Kalau dia tak bisa menang, kita semua habis. Namun Luosi tetap tenang. Dia tahu ini adalah tahap akhir dari aturan tersembunyi. Memaksa bos utama muncul meningkatkan kesulitan, tapi juga menambah hadiah dan poin. Sistem Anda telah memicu semua syarat serangan pertama. Tingkat kesulitan bos meningkat hadiah, dan poin yang didapat bertambah 30%. Luosi harus merebut kesempatan ini. Hanya dengan poin dan hadiah yang lebih tinggi dia bisa mencapai tujuannya di kehidupan ini. Akhirnya bos kepala koki menampakkan diri. Siapa yang telah melenyapkan koki-koki kesayanganku? Bos kepala koki tingkat E plus levelnya 0,5. Status saat ini mode murka semua atribut ditambah 1. Statistik dasar stamina level N0,6. Kekuatan level 0,8. Kelincahan level 0,3. Skill penghancur pemecah tulang. Tulang kekuatan ditambah 2. Suen gemetar ketakutan. Monster macam apa itu? Luosi, apa kau yakin bisa menang? Luosi mengangkat tangannya dengan mantap. Dia akan memakai semua kartu atribut yang ia punya demi menaklukkan bos yang diperkuat aturan tersembunyi ini. Tak ada lagi alasan untuk menahan diri. 4 kartu atribut peringkat E mendorong semua statistik Luosi ke level 5. Bukannya ia kekurangan kartu, batasannya adalah kartu peringkat E hanya bisa menaikkan statistik sampai level 5. Dia masih punya 2 kartu kelincahan level 1, tapi kini tak berguna lagi untuknya. Kartu-kartu itu ia lempar ke arah Suen menyuruhnya segera pakai. Suen naik level lagi, membuat kerumunan menatap iri. Sial, coba. Aku tahu kartu atribut akan dibagikan, aku pasti maju lebih dulu. Apa gunanya kartu itu? Apa itu bisa meningkatkan peluang selamat? Melihat tak ada yang menjawab, kepala koki mengaum marah. Sekali lagi kutanya, siapa yang melenyapkan anak buah kesayanganku? Orang-orang menutup telinga dengan ngeri. Benar-benar monster aumannya saja sudah melumpuhkan semangat bertarung. Bagaimana mungkin ada yang bisa mengalahkan makhluk seperti itu? Namun Suen tetap tegar karena atributnya sudah meningkat. Auman itu tak lagi memengaruhinya. Jawab aku atau kepala kalian semua akan kupisahkan dari badan. Kerumunan lari tunggang langgang. Detik berikutnya Luosi muncul di hadapan kepala koki, menahan golok raksasanya. Si koki tak pernah menyangka ada yang berani menahannya langsung. Dengan dingin Luosi berkata, akulah yang melenyapkan mereka. Kepala koki mengembuskan napas panas. Tubuh kecilmu itu akan membayarnya. Akan kusimpan kepalamu agar kau bisa melihatku membantai semua bangsamu. Luosi tetap tak bergeming. Sebelum itu kepalamu yang akan kupisahkan lebih dulu. Kalimat itu sukses membakar amarah kepala koki. Kalau begitu buktikan ucapanmu. Jika kau mampu dasar sisa makanan. Detik berikutnya Luosi terhempas. Seseorang berteriak, bos. Dia tak percaya monster dengan kekuatan 8 bisa mengalahkan Luosi. Luosi menabrak dinding hingga retak, tapi memberi isyarat kalau dia baik-baik saja. Bos. Sudah lama sekali aku tidak mendengar panggilan itu. Di kehidupan lalu saat menyelesaikan hari penjara, ia memimpin tim yang selalu tertawa dan memanggilnya bos. Namun dalam perjalanan panjang itu, mereka semua tiada. Hanya dia yang tersisa. Kenapa hanya aku yang selamat? Dia larut dalam kenangan. Pedang kepala koki kembali menebas. Sisa makanan akan kucincang kau. Luosi mengusap pedang pola birunya. Dulu aku tak mengerti, tapi sekarang aku paham. Golok itu menghantam tanah menciptakan ledakan. Kali ini Luosi takkan lagi menahan diri. Kilat merah menyambar di sepanjang bila biru, pedangnya saat ia balas menyerang. Di mata koki sosok Luosi seakan menjadi raksasa. Baru sekarang ia sadar Luosi hanya berpura-pura lemah. Tapi semuanya sudah terlambat. Serangan pedang pamungkasnya telah melesat. Aku bisa bertahan hidup karena aku tak pernah ragu. Pikiranku selalu selangkah lebih maju karena hasratku untuk menang melebihi siapapun. Dia pun menyarungkan kembali pedangnya. Namun setelah menang ku sadari bukan hanya kemenangan yang kuinginkan. Aku ingin menang untuk melindungi mereka menjaga dunia nyata yang damai. Sebuah pesan sistem muncul, kau telah menaklukkan bos kepala koki dari perusahaan Jagal tahap 2. Hadiah sedang diproses. Aturan tersembunyi. Menyerang lebih dulu. Telah aktif. Hadiahmu ditingkatkan 30%. Selain 3 kartu atribut dasar dia, meraih 2 kartu kekuatan level 1. Masing-masing meningkatkan kekuatan 1 level di bawah level 10. Inilah yang paling ia butuhkan. Bahkan ada kartu spesial pemulih ingatan asli, serta sebuah hadiah istimewa. Bar kejutan koki bisa aktif acak meningkatkan 1 atribut sebanyak 3 poin selama 10 menit. Tanpa memicu aturan tersembunyi itu, hadiahnya hanya kartu ingatan. 2 bonus ini adalah tambahan yang luar biasa. Poin kontribusi pemain juga meningkat. Saat ku buka peringkat aku masih di posisi pertama dengan 3 nama baru muncul di daftar.
Seperti dugaanku sama seperti di kehidupan sebelumnya, mereka tetap berhasil masuk ke dalam jajaran atas. Poin mereka memang jauh di bawahku, tapi mereka adalah para jenius pilar umat manusia di masa depan dalam melawan hari penaklukan. Tapi dewa-dewa jahat takkan membiarkan para pemain berkembang begitu saja. Mereka akan menciptakan panggung-panggung kejam di babak selanjutnya. Dulu dungeon mengerikan itu melenyapkan hampir semua petarung terkuat manusia. Kali ini saat dungeon itu muncul, aku akan punya kartu spesial kelas S untuk melawannya. Aku tak sabar bertemu mereka lagi. Para mantan sainganku, selamat untuk kalian. Tahap 2 kantin karyawan telah selesai. Babak terakhir kabur dari perusahaan. Kini dibuka. Semua pemain harus menuju lobi di lantai dasar. Siapapun yang tak hadir saat waktu habis akan dianggap gagal. 5 menit hitung mundur. Babak tersulit akan segera dimulai. Aku memberi isyarat agar Suen mengikutiku, tapi ia tampak ragu di belakangku. Akhirnya dia memberanikan diri. Bos, tunggu sebentar. Ini untukmu. Dia menyodorkan selembar tisu. Aku tahu bantuanku tak seberapa, bos. Tapi aku menemukan ini di meja makan tadi. Kau bisa pakai untuk menyeka wajahmu. Aku memang tak berguna. Andai aku bisa lebih membantu, bebanmu pasti lebih ringan. Aku menatapnya dalam. Masih banyak orang baik di dunia ini. Luoshi mengambil tisu itu. Tidak, kau sangat berguna. Suen tersentuh. Bos, di lobi lantai 1 segerombolan monster sudah berbaris siaga. Mereka yang berhasil melewati 2 tahap awal akan segera tiba di sini. Semuanya jangan ada yang menahan diri. Habisi mereka semua. Luoshi menuruni tangga bersama Suen. Bos, apa kau mengalahkan kepala koki dengan kelincahan? Apa itu artinya status tinggi bisa menghancurkan monster? Belum tentu juga. Itu tetap bergantung pada atribut dasarmu. Manusia ada tipe atletis dan tipe pemikir. Suen tampak murung. Begitu ya? Jadi orang sepertiku yang tidak atletis, takkan bisa menghindar meski kelincahanku tinggi. Benar kan? Dia menatap Luoshi penuh kagum. Bos, kau hebat sekali. Di dunia nyata kau pasti anggota pasukan khusus. Saat di anak tangga terakhir, Luoshi mendadak berhenti. Kau tetap di sini dan tunggu pemain lain. Beritahu mereka jangan pernah berpikir untuk kabur. Itu aturan tersembunyi utama di babak berikutnya. Lari berarti gagal. Walaupun pintu utama terbuka, mustahil untuk melarikan diri. Suen terperangah. Aku tetap di sini. Lalu bagaimana denganmu, bos? Aku akan membereskan gelombang monster ini. Mereka terlalu berbahaya untukmu. Suen refleks memberi hormat. Siap, bos, akan kupastikan semua orang tahu aturan tersembunyi itu. Hatinya menghangat. Bos sangat keren sekaligus perhatian. Dia bahkan memikirkan orang tak berguna sepertiku. Tapi, hanya Luoshi yang tahu faktanya. Memiliki rekan di babak berikutnya akan memicu mekanisme tersembunyi yang membuat semuanya lebih mudah. Meskipun ada aturan rahasia lain, dengan levelnya saat ini, ia mustahil menyelesaikan babak ini sendirian. Demi keamanan, ia harus menemukan pemain terkuat yang ada di tempat ini. Bagaimanapun, tahap 3 berarti melawan penjaga keamanan, level 5 hingga 10 ditambah kapten level 7. Kekuatan tempur mereka jauh di atas monster-monster di tahap kedua. Berdasarkan ingatannya, stage ini mustahil ditaklukkan sendirian. Bertindak solo artinya terkepung dan kalah telak. Tiba-tiba sesosok figur pun muncul. Sudut bibir Luoshi terangkat. Akhirnya dia datang, sang legenda dari kehidupan masa lalunya. Kenapa stage 3 bisa ditaklukkan? Selain karena aturan rahasia pria, itulah kunci dari setiap kemenangan. Namanya Suzong. Sosok yang dulu bersinar lebih terang dari Luoshi. Kini dia terlihat gusar. Kau suruh si pendek berkacamata itu menyebar pesan agar kami tidak kabur, kau meremehkanku. Luoshi menjawab, bukan begitu. Anggap saja pengingat. Kamu hebat di 2 stage, lalu aku sampai tak punya celah untuk beraksi. Tapi kini aku sudah mengerti alur permainan ini. Akan kutaklukkan kau dengan adil, lalu menghabisi bos stage berikutnya. Suzong yang geram langsung melayangkan tinjunya. Melihat serangan itu, Luoshi berkata dingin, kau bukan levelku. Detik berikutnya sebuah tamparan keras mementalkan Suzong. Suzong menatap tak percaya. Kekuatan itu bukan milik manusia. Dia menyeka sudut bibirnya yang terluka. Inikah efek peningkatan dari game Luoshi menunjukkan kartu atributnya lalu menjawab. Benar, dan stage selanjutnya akan sulit. Bekerja samalah denganku dan 3 kartu atribut ini untukmu. Seketika raut wajah Suzong berubah kelam. Apa yang membuatmu yakin aku sudi bekerja sama denganmu?